kami serahkan semua. Ini tanda terimanya sudah dari kepolisian. Dinas Bina Marga, Jabatan Kasih. Di Bina Marga mana, Kabupaten Kendal? Ya, di Kabupaten Kendal. Oke, Mbak, emang dari awal sudah ada benih-benih perselingkuhan atau gimana? Ya, suami sudah selingkuh dan pernah punya anak digugurkan. Pernah hamil dan digugurkan. Itu bukti-bukti chat ya, Mbak? Itu berdasarkan chatting? Ya, berdasarkan chatting si perempuannya. Itu sering berhubungan, Mbak? Itu dapat nomor dari suami si? Saya HP suami? Ya, HP dari suami. Mbak, waktu visum itu sempat gimana, Mbak? Waktu visum, dokter menyarankan untuk nginep di situ, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya punya 2 anak, saya tinggal di rumah. Dan waktu itu saya janji izin saya keluar itu mau membelikan makan. Padahal saya visum ke dokter itu, terus dokter bilang suruh nginap di situ, saya tidak mau. Karena dokternya bilang kondisi Mbak itu belum membaik, masih pusing-pusing, lukanya Mbak masih berdarah-darah. Tunggu 1 atau 2 hari lah Mbak, nanti lihat kondisinya baru pulang. Tapi saya nggak mau. Saya meyakinkan dokter, saya bisa Pak, saya bisa. Anak saya itu yang di rumah itu, yang kecil mas. Pikirannya ya? Iya. Waktu itu suami jarang pulang. Terus saya curiga, terus saya sering dituduh yang bukan-bukan. Terus waktu itu ternyata dia yang terbukti punya wanita lain. Itu pas pandemi, Mbak? Iya, itu pas pandemi 2021? Ya, itu. Terus dia punya wanita lain, dia sering memperlakukan kasar saya. Terus waktu itu ATM saya bawa, Ya. terus terjadilah percekcokan. Dia meminta ATM-nya karena saya tidak mau, karena ATM yang satu itu uang sudah dikuras, dipindah alih ke nggak tahu ke siapa nggak tahu, tapi ATM yang satu itu sudah kosong. Saya tetap nggak mau, kekeh saya nggak mau. Terjadilah KDRT itu. Itu KDR-nya dia apa? Saya itu sebelumnya disuruh disungkur-sungkurkan, disuruh keluar dari rumah. Katanya bilang, kamu bertahan di sini untuk apa? Untuk minta makan saya. Jangan gitu. Terus saya itu dicekik, dipepetkan ke tembok itu. Terus saya dicekik, digigit sampai berdarah. Terusan waktu itu saya visum Ya, visum ke klinik Pak Nur Rohim. itu klinik kerjasama dengan Ya, itu kerjasama dengan Polres Kendal. Bulan Mei kemarin itu tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 23 kalau nggak salah. 23 Mei. Iya. Oke, sekarang sudah ditahan ya di Polres Kendal. Di Kejaksaan Kendal. Kejaksaan Kendal. Itu yang jemput mana, Polres Kendal ya? Yang jemput suaminya. Saya kurang tahu Pak, jaksa mungkin. Orang tua saya pun sudah ke sana 2 kali. Itu pun perlakuannya tuh tidak menghargai orang tua saya. Bahkan dia tuh minta pengajuan, ayo kita tes kejujuran bilangnya. Oke, kamu yang menentukan, kamu mau di mana. Tapi setelah orang tua saya ditunggu 1 minggu, toh janjinya dia nggak perlu buat duit bilangnya. Terus saya yang bayarin, saya kan nggak usah. Berarti kan dia yang mengajukan sendiri, tapi dia yang mengingkar Tapi nggak jadi Nggak. Nah, keadilan yang seadil-adilnya untuk perempuan-perempuan yang mungkin senasib dengan saya, agar perempuan-perempuan yang lain itu apa? tidak teraniaya seperti saya, mendapatkan keadilan gitu aja. Mbak. Jadi adanya perkara KDRT ini sebetulnya kita ini sudah persuasif, pengennya kan keluargaan yang terbaik.
sudah pernah dimediasi waktu di kepolisian. Polisi sebetulnya luar biasa mempersilahkan dari pihak kami untuk menjalankan mediasi, tetapi belum ada titik temu dari pihaknya terlapor. Kami tunggu sebetulnya. Jadi Waktu pertama kali dipersilakan ketemu di kepolisian belum ada titik temu, belum ketemu lah. Solusi belum ada, kami tunggu, tapi nggak ada ke kami, nggak ada istilahnya komunikasi ke kami. Nah, kami pengen proses jalan. Dalam perjalanannya SP2HP selalu ada untuk kami. Tahapan-tahapan luar biasa, pihak kepolisian bagus, kinerjanya juga saya sangat mendukung, support. Termasuk penangguhan penahanan itu juga susah. Kalau penangguhan, kaitan dengan penangguhan kami kurang tahu karena di sini tidak ada pemberitahuan ke kami. Tapi kinerjanya di sini tahapannya sesuai dengan apa yang pernah saya tahu. Mediasi, klarifikasi itu sudah dijalankan. semua ya tahap. RJ itu yang utama, restorasi justice itu yang utama. Cuman di sini dari pihak terlapor itu belum komunikasi dengan baik sama kami. Nah, percaya waktu memang barusan bulan kemarin, bulan Mei atau berapa tadi yang disampaikan bahwa itu sudah ada penahanan di kejaksaan. Kami hanya menghimbau keadilan ini harus ditegakkan. Apalagi pasalnya adalah pasal lex specialis, pasal KDRT, yang dimana keadilan ini harus ditegakkan. Karena sudah ada upaya-upaya mediasi. Sudah ada upaya mediasi. Mediasi ini, ya ini RJ ini yang diutamakan sebetulnya. Kami sangat menunggu, tetapi belum ada titik temu. Dan kami pun di sini sangat hormat terhadap keadilan, pengadilan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Kendal. Ya, karena ini kan ada aturan-aturan yang diterapkan di PNS sendiri. Biasanya ada ancaman-ancaman sekian tahun nanti kenanya sanksinya apa, sekian tahun hukumannya nanti sanksinya apa, itu ada tersendiri. Kami belum bisa mengatur karena proses ini kan lagi berjalan, lagi mau berjalan kaitan dengan persidangannya. Jadi kami tunggu nanti hasilnya. Ini sekarang sudah persidangan. Mulai nanti. Per tanggal ini sidang pertama. Surat dakwaan. Jadi dari saksi korban. Oh, masih saksi korban. Saksi korban. Jadi korban ini Ibu Siti, klien kami ini nanti ditanyakan. Oh, di pengadilan. Sudah tahap saksi ya. Saksi korban. Jadi beliau inilah nanti yang istilahnya akan menceritakan, memaparkan di depan hakim. Oke. Mungkin nanti kan dengan jaksaan juga yang akan menanyakan banyak hal. Gitu. Kejadiannya. Jadi gini. Waktu pertama kali ke saya memang sebetulnya sudah berjalan. Waktu itu Ibu Siti ini sudah ke kepolisian, di sana sudah mengadu, tapi belum ada kami selaku kuasa hukumnya, soal pendamping. Di sini waktu kejadian itu dari si ibu ini menceritakan ke saya bahwa dia lehernya ditekan, istilah bahasa ditekak, terus dipepet ke tembok istilahnya, terus digigit bibirnya. Digigit bibirnya itu waktu itu saya bilang sama pihaknya klien saya, dia bilang berdarahnya luar biasa, darahnya banyak. Terus dia diselamatkan sama tetangga sebelah-sebelahnya. Jadi tetangga sebelah-sebelahnya itu menyelamatkan, terus dia menyarankan tetangga itu untuk visum. Ya makanya saya tanya, visumnya kemana Bu? Visumnya yang pertama di rumah sakit Suwondo Kendal. Tetapi dari ibu klien kami ini ke Suwondo minta harus ada pendamping dari polisi. Waktu itu ibu ini kan bingung nih, si ibu ini bingung karena dia luka, dia pusing, dia ceritanya kan pusing, pokoknya banyak hal lah. Akhirnya dia disarankan oleh pihak kepolisian karena Suwondo ini waktu itu belum bisa langsung ke rumah dokter klinik yang biasa kerjasama dengan pihak kepolisian kaitan dengan visum. Akhirnya di sini dari pihaknya ibu ini, Ibu Siti, klien kami, percaya waktu saya tanya, Ibu waktu itu terasa sakit atau bagaimana? Saya sakit sekali, saya makan nggak bisa. Dia makan nggak bisa karena bibirnya sobek. Makan nggak bisa, terus pusing.
Nah saya tanya kenapa nggak istirahat di rumah di kliniknya, biar untuk istilahnya apa ya, namanya orang sakit itu kayak apa sih? Jangan dipaksakan Bu, saya bilang gitu. Ternyata dia punya anak kecil yang masih TK. 2 ya anaknya? Anaknya 2, yang satu usia 12 tahun, yang satu masih TK. Di sini saya tanya kenapa ibu kok pulang? Karena ibu itu ternyata sudah janjian sama anaknya untuk membeli nasi. Karena anaknya kecil-kecil di rumah. Nah ini saya juga gergel juga sih. Makanya di sini saya mohon sekali Untuk dengan proses hukum yang ada di PN Kendal, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.